Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Doni Saputra, Yosafat Kevin, Linda Sari, Titin Lestari, dan saya sendiri, Hadri, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai perkembangan masyarakat Arab pasca kemunduran dinasti Abbasiyah yang terbagi menjadi dua sub pembahasan. Yang pertama yaitu pemerintahan Turki Utsmani, yang kedua yaitu pemerintahan dinasti Safawiyah. Nah, pertama-tama sebagai pengantar, kekuatan politik Islam pada dinasti Abbasiyah di Baghdad mengalami kemunduran yang drastis yang diakibatkan dari serangan tentara Mongol. Wilayah kekuasaannya terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling menyerang satu sama lain. Beberapa peninggalan kebudayaan dan peradaban Islam pun banyak yang hancur dan hilang akibat serangan tersebut. Setelah muncul dan berkembangnya tiga kerajaan besar atau yang dikenal dengan The Tree of the Great Empire, keadaan politik umat Islam yang secara keseluruhan akhirnya menunjukkan sebuah kemajuan. Tiga kerajaan tersebut diantaranya adalah Turki Utsmani, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Pemerintahan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang muncul setelah pasukan Mongol memusnahkan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dari Daulah Abbasiyah. Kemunculan Turki Utsmani dianggap sebagai puncak prestasi dari suku yang berkebangsaan Turki nomadik. Sedangkan untuk pemerintah dinasti Safawiyah merupakan kerajaan yang baru berdiri pada waktu kerajaan Turki Utsmani telah mencapai masa kejayaannya. Namun, faktanya kerajaan ini dapat berkembang baik dengan sangat cepat. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sejarah awal, perkembangan dan kemajuan, serta hal-hal ataupun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari kedua pemerintahan ini, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu ialah pemerintahan Turki Utsmani dari 1299 sampai 1699. Nah, sejarah awal. Nama Utsmani sendiri diambil dari nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani, Ibnu Sauji, Ibnu Artogol, Ibnu Sulaiman Shah, Ibnu Kia Al, kepala kabilah kabupaten di Asia Tengah. Nah, di bawah kepemimpinan Artogol ini sendiri, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, yang pada saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Setelah Artogol meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya sendiri, yaitu Utsman, sekaligus dianggap sebagai pendiri dari dinasti Utsmani. Utsman sendiri memerintah sekitar tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Nah, pada tahun 1300 Masehi itu, bangsa Mongol kembali menyerang kerajaan Seljuk dan menyebabkan Sultan Alauddin II pun terbunuh akhirnya. Setelah wafatnya Sultan Alauddin II, Utsman pun memproklamasikan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang telah didudukinya. Nah, sejak saat itu, dinasti Utsmani dapat dinyatakan berdiri dan Utsman sebagai penguasa pertamanya, yang sering disebut sebagai Utsman I, yang menyatakan dirinya sendiri sebagai Padishah Al-Utsman, yang berarti Raja Besar Keluarga Utsman. Nah, selanjutnya inilah perkembangan Turki Utsmani. Setapak demi setapak, Utsman memperluas wilayah kekuasaannya. Ia melakukan ekspansi ke daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brusa pada tahun 1317 Masehi, yang kemudian dijadikannya sebagai ibu kota kerajaan pada tahun 1326 Masehi. Pada masa kepemimpinan Orkan, dinasti Turki Utsmani ini telah menaklukkan Azmir, Tawashanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Selanjutnya, ia melakukan perluasan kekuasaan ke benua Eropa dan menaklukkan Antianopel, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan baru. Nah, secara garis besar, berikut ialah para pemimpin yang pernah memimpin Turki Utsmani. Yang pertama itu Sultan Utsman, yang kedua itu Orkan, yang ketiga itu Murad I, yang keempat Sultan Bayazid I, yang kelima Sultan Muhammad I, yang keenam Sultan Murad II, yang ketujuh Sultan Muhammad II, yang kedelapan Sultan Salim I, yang kesembilan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Nah, perkembangan dalam pemerintah Turki Utsmani itu yang tiada hentinya mengalami pergantian penguasa itu dari zaman ke zaman. Semua adalah untuk mempertahankan kekuasaan kerajaannya sendiri. Nah, di antara para penguasa, pemimpin dengan tegasnya agar kekuasaan jangan sampai jatuh ke penguasa lain. Selain dari Turki Utsmani itu sendiri, terbukti dengan para pemimpin yang saling membantu dan bahu-membahu dalam memimpin perjuangan menuju puncak kejayaan dan dengan meraih kemajuan dalam kehidupan masyarakat di daerah Turki Utsmani sendiri. Kemajuan Turki Utsmani di bidang militer sejak kepemimpinan Ertugrul sampai Orkan merupakan masa pembentukan kekuatan militer bagi Turki Utsmani. Selain itu, kerajaan Turki Utsmani telah membuat struktur pemerintahan di mana dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan dan dibantu oleh perdana menteri yang membawahi gubernur.
Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, di Turki Utsmani tidak begitu menonjol. Hal ini dikarenakan mereka lebih menitik beratkan pada kegiatan militernya. Sedangkan untuk kebudayaan, Turki Utsmani merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan, yang ada di antaranya adalah kemajuan atau kebudayaan Bizantium, Persia, dan Arab. Lalu yang ketiga, bidang keagamaan. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan, sangat terkait dengan yang namanya syariat, sehingga fatwa yang keluar dari seorang ulama bisa menjadi sebuah hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran berkat atau ajaran-ajaran terikat yang berkembang juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Lalu yang selanjutnya, bidang ekonomi. Daerah-daerah yang dikuasai Turki Utsmani pada umumnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Pada abad ke-15 dan 16 berusaha menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Anatolia dan merupakan kota pendistribusian barang-barang dengan rute dari timur ke Istanbul, Polandia, dan Rusia. Selanjutnya, bidang seni arsitektur. Dikatakan bahwa sekitar 235 buah bangunan hanya dikoordinir oleh seorang arsitek yang berasal dari Anatolia yang bernama Sinan. Hal itu tentu saja membuktikan bahwa betapa pusatnya kemajuan dalam bidang arsitektur yang dicapai Turki Utsmani pada saat itu. Lalu yang selanjutnya ada bidang sains dan teknologi. Kemajuan dalam bidang sains bisa dilihat dari ilmu matematika dan ilmu kedokteran. Sedangkan untuk bidang teknologi yaitu astronomi. Taqi al-Din membangun sebuah observatorium pada tahun 1577. Kemudian melakukan pengamatan astronomi di sana hingga 1508. Ia menghitung eksentrisitas orbit matahari dan pergerakan tahun apogee. Lalu yang keempat ada itu kemunduran Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani mulai terjadi setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni, di mana banyaknya kekacauan terjadi yang diantaranya adalah perebutan kekuasaan antara putranya sendiri. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya adalah ada wilayah kekuasaan yang sangat lama, heterogenitas penduduk, kelemahan para penguasa, budaya pungli atau pungutan liar, pemberontakan tentara jenis Sarif, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Pemerintahan dinasti Safawiyah pada tahun 1501 sampai dengan 1722 Masehi. Yang pertama, sejarah awal Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi pada awalnya berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berlokasi di Ardabil. Gerakan tarekat inilah merupakan sebuah gerakan mengenai aliran-aliran dalam dunia tasawuf. Tarekat ini bernama Tarekat Safawi, yang mana nama tersebut diambil dari sang pendiri tarekat tersebut, yaitu Safi ad-Din pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Nama tarekat ini terus dipertahankan hingga menjadi sebuah gerakan politik dan bahkan berhasil mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan Safawiyah sendiri berdiri pada tahun 1501 Masehi yang didirikan oleh Syah Ismail I di kota Tabriz, yaitu ibu kota dari kerajaan Alak Koyunlay yang merupakan kerajaan dari suku Turki yang berada di wilayah Iran Barat. Yang kedua, perkembangan dinasti Safawiyah, di mana kerajaan ini menganut mazhab Syiah yang dijadikannya sebagai mazhab negara. Oleh karena itu, kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak batu pertama bagi terbentuknya negara Iran dewasa ini. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan cara berpolitik di dalam kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini akhirnya menimbulkan sebuah konflik dengan penguasaan Kara Koyunlu atau domba hitam, di mana salah satu suku bangsa dari Turki yang menyebabkan kelompok dari Junet mengalami kekalahan dan diasingkan ke suatu tempat. Secara garis besarnya, ada beberapa urutan penguasaan dari kerajaan Safawi. Yang pertama, Ismail I pada tahun 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Yang kedua, Tahmasp
1 pada tahun 1524 Masehi sampai dengan 1576 Masehi. Yang C. Ismail II pada tahun 1576 sampai dengan 1577 Masehi. Yang D. Muhammad Khudabanda pada tahun 1577 sampai dengan 1587 Masehi. Yang E. Abbas I pada tahun 1587 sampai dengan 1628 Masehi. Yang F. Safi Mirza pada tahun 1628 sampai dengan 1642 Masehi. Yang G. Abbas II yaitu pada tahun 1642 sampai dengan 1667 Masehi. Yang H. Sulaiman pada tahun 1667 sampai dengan 1694 Masehi. Yang I. Husain I pada tahun 1694 sampai dengan 1722 Masehi. Yang J. Tahmas II pada tahun 1722 sampai dengan 1732 Masehi. Yang K atau yang terakhir yaitu Abbas III pada tahun 1732 sampai dengan 1736 Masehi. 3. Kemajuan dinasti Safawiyah. Yang pertama dalam bidang militer. Syah Abbas I mampu mengatasi kemelut yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu pernah direbut. Kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi dan sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bidang keagamaan, berkembangnya aliran Syiah yang ditetapkan oleh dinasti Safawiyah sebagai agama resmi negara tersebut. Dalam Syiah 12, terdapat dua golongan yaitu Akbari dan Usui. Bidang ekonomi, kemajuan ekonomi bermula pada saat penguasa Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang kemudian diubah menjadi Bandar Abbas. Dinasti Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, dinasti Safawiyah juga mengalami kemajuan pada bidang pertanian. Bidang seni arsitektur. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya beberapa bangunan yang megah. Contohnya Isfahan yang menjadi salah satu kota terindah pada zamannya, sekaligus juga ibu kota dinasti Safawiyah. Pada bidang filsuf, menurut Hodgson ada dua aliran filsafat yang berkembang pada masa dinasti Safawiyah. Yang pertama, aliran peripatetik yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Al-Farabi. Yang kedua, filsafat Isyraqi yang dibawa oleh Syahrawadi pada abad ke-12. Keempat, kemunduran dinasti Safawiyah. Kemunduran dinasti Safawiyah ini ditandai dengan adanya konflik yang berkesinambungan antara kerajaan Turki Utsmani dengan kerajaan Safawiyah. Berdirinya kerajaan Safawiyah ini yang bermazhab Syiah juga merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani sehingga kedua kerajaan ini tidak pernah berdamai. Kedua, adanya konflik internal antara keluarga kerajaan seperti perebutan kekuasaan. Yang ketiga, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawiyah. Contohnya Raja Sulaiman yang pemabuk dan menyenangi kehidupan malam. Begitu pula yang terjadi pada Sultan Husain. Yang terakhir yaitu pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I yang tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat perjuangan Kisilbas, dikarenakan mereka tidak dibekali dengan mental yang kuat dan rohani yang lemah. Kemerosotan aspek kemiliteran ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya kekuatan dan pertahanan kerajaan Safawiyah. Baiklah, berdasarkan pemaparan dari rekan-rekan saya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinasti Turki Utsmani maupun dinasti Safawiyah merupakan salah dua dari tiga kerajaan besar pada zamannya. Perkembangan dan kemajuan dari kedua pemerintahan ini dapat kita lihat dari kemajuan yang bisa kita lihat dari bidangnya masing-masing yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Meskipun kedua pemerintahan ini pernah berjaya pada masanya, namun pada akhirnya kedua pemerintahan ini mengalami kemunduran bahkan kehancuran yang kini mungkin hanya tersisa cerita sejarah dan beberapa peninggalan dari kedua pemerintahan tersebut. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari tutur kata maupun dari segi penyampaian materi. Kami ucapkan
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.